Mungkin ada sebagian dari kita, teman-teman, yang mengeluh, ya, curhat, ataupun galau perasaannya karena mendapatkan ujian, yaitu kesempitan di dalam rezekinya. Ada yang mengeluh karena gajinya sedikit, pendapatannya berkurang karena adanya pandemik, atau keluhan-keluhan yang lain yang hubungannya dengan kenapa sih rezeki yang kita peroleh itu tidak sebanyak orang lain, ya. Kadang kita sering membandingkan rezeki yang kita peroleh dengan rezeki yang diperoleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, teman-teman Mas Oji Channel dimanapun saat ini berada. Jumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan Mas Oji Channel, channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung bersama. Mudah-mudahan terus bisa memberi manfaat. Seperti biasa, diawali dengan doa. Saya ingin mendoakan teman-teman agar tetap dalam kondisi yang sehat, dimudahkan dalam segala rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan tetap bersemangat tentu saja. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di channel yang kita kembangkan, Mas Oji Channel. Kenapa? Karena Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, salah satu perkara yang menenteramkan batin seseorang adalah manakala seorang hamba menyadari bahwa Allah sudah menetapkan kadar rezeki masing-masing. Kadang dilapangkan rezekinya, kadang disempitkan. Kadang diberi rezeki yang banyak, atau kadang diberi rezeki yang cukup. Nah, karena apa? Karena semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Saba ayat ke-39, sesungguhnya Tuhanku yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya adalah bahwa nikmat rezeki yang kita peroleh ini adalah sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah bagi kita yang selalu diberikan kelapangan rezeki. Hari ini mungkin sudah ada yang gajian, mungkin ada juga yang masih nunggu-nunggu ya tanggal mudanya, besok tanggal 1 baru dapat gajian. Tapi apapun itu, semuanya mesti kita syukuri. Hari ini kita ingin ngobrolin tentang rezeki dan gaji. Mungkin ada sebagian dari kita, teman-teman, yang mengeluh ya, curhat ataupun galau perasaannya karena mendapatkan ujian, yaitu kesempitan di dalam rezekinya. Ada yang mengeluh karena gajinya sedikit, pendapatannya berkurang karena adanya pandemik, atau keluhan-keluhan yang lain yang hubungannya dengan kenapa sih rezeki yang kita peroleh itu tidak sebanyak orang lain, ya. Kadang kita sering membandingkan rezeki yang kita peroleh dengan rezeki yang diperoleh orang lain. Nah, bagi teman-teman yang masih saja mengeluh karena merasa berkekurangan, rezekinya masih kecil, gajinya masih belum besar, ya, apa yang diperolehnya ternyata tidak cukup untuk menghidupi sehari-hari, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena sejatinya Allah sudah menetapkan rezeki untuk kita semuanya. Ada kalanya kita dilapangkan rezekinya, ada kalanya kita disempitkan rezekinya. Maka kebahagiaan paling hakiki adalah manakala kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat rezeki yang kita peroleh. Maka kuncinya adalah hilangkan frustasi itu, hilangkan kesedihan itu. Tidak semuanya orang mesti mendapatkan rezeki itu dari gaji. Jadi kalau kita bicara gaji, sangat berbeda dengan yang namanya rezeki. Tentu kalau teman-teman bisa membedakan ya,
gaji adalah segala upah yang diberikan atas balas jasa dari pekerjaan yang kita lakukan, berasal dari majikan kita, bos kita, atau perusahaan di mana tempat kita bekerja. Tetapi rezeki sumbernya bukan dari majikan atau bos atau perusahaan yang kita ikuti. Dari mana sumbernya rezeki? Sumbernya rezeki adalah dari yang maha bos, dari yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak usah khawatir teman-teman ketika kita tidak memiliki gaji atau sumber pendapatan yang resmi, ataupun gaji kita masih sedikit, maka jaminan Allah bahwa semua orang akan mendapatkan rezeki dari manapun yang akan dia peroleh. Tiap orang yang bertakwa insya Allah akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman tidak akan menjadi masalah ketika gaji kita kecil atau pendapatan kita tidak sebanyak orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana kita tahu caranya mencari rezeki yang halal, bagaimana kita tahu caranya bersyukur, karena dengan bersyukur akan mendapatkan tambahan-tambahan rezeki, tidak sekedar hanya dari sumber gaji. Jadi yuk teman-teman, kita syukuri apa yang sudah kita miliki hari ini, kita buka mindset kita, paradigma kita bahwa rezeki kita tidak semata-mata sumbernya dari gaji kita. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa gaji itu sumbernya dari manusia, dari bos kita, dari majikan kita, tetapi rezeki sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datangnya tidak terduga, dari waktu dan sumber yang tidak pernah kita duga. Percayalah. Dan yang tidak kalah penting ternyata teman-teman semuanya, mari kita ubah paradigma kita bahwa permasalahan rezeki tidak hanya dalam wujud uang, tidak hanya dalam wujud gaji saja. Rezeki itu bisa berbentuk apa saja, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, keamanan, ya, kita bisa menghirup nafas sehari-hari, kita bisa bangun tidur ketika pagi hari, itu juga bagian dari rezeki yang Allah turunkan untuk kita. Jadi ketika kita berbicara rezeki, tidak semata-mata orientasinya adalah nominal uang. Biarkan mereka punya gaji, tapi belum tentu cukup, ya. Tetapi kalau rezeki itu sudah pasti cukup. Itu salah satu yang membedakan bahwa gaji kadang-kadang tidak cukup, ya. Berapapun yang diberikan, ya, gaji kita, orang-orang yang bergaji besar itu kadang-kadang masih merasa kurang karena ada sisi-sisi kerakusan setiap orang, ya, merasa ingin lebih, sehingga kadang-kadang gaji berapapun, sebesar apapun, ya, beratus-ratus juta yang didapatkan oleh mereka-mereka itu kadang masih saja kurang. Tetapi yang membedakan ternyata rezeki itu berapapun yang Allah turunkan kepada kita, insya Allah akan senantiasa cukup, tergantung bagaimana kita mensikapinya dengan rasa syukur itu. Jadi, sahabat emosi sekalian, yuk kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, sebuah rasa tidak pernah khawatir akan janji Allah bahwa apapun yang kita terima hari ini itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan yakinlah bahwa setiap orang yang bertakwa akan diberikan ke lapangan rezeki dari tempat yang tak terduga-duga, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Sehingga untuk menyikapi teman-teman yang masih sering mengeluh karena pendapatannya kurang, karena gajinya masih sedikit, ya, atau mungkin belum punya gaji, ya, karena tidak punya pendapatan sama sekali atau tidak bekerja, yakinlah bahwa rezeki yang kita peroleh itu tidak semata-mata dinilai dari gaji yang kita miliki. Tetaplah bersyukur teman-teman. Karena apa? Karena dengan rasa syukur itu insya Allah akan menambahkan rezeki-rezeki yang lain dari pintu-pintu yang tidak kita sangka-sangka. Poin pentingnya adalah tidak perlu frustasi yang berkepanjangan, tidak perlu kita sedih berlama-lama ketika kita sedang ditimpa dengan ujian, disempitkan rezeki kita, atau mendapatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan dikuranginya nikmat-nikmat rezeki atau pendapatan kita. Yang paling penting, kita harus senantiasa sadar bahwa Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemurah, ya. Ini menjadi keyakinan dan keimanan kita semuanya. Yakinlah selalu ada jalan atas segala permasalahan yang kita hadapi. Dan percayalah bahwa ketika gaji bisa tertukar, rezeki gak bakalan bisa tertukar. Allah sudah menetapkan siapa yang mendapatkan rezeki, si A, si B, si C, semuanya akan diberikan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita hiasi hati kita dengan kesabaran, keikhlasan, ya. Selalu berikhtiar, berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan keberkahan-keberkahan, nikmat-nikmat yang luar biasa kepada diri kita semuanya. Tetap semangat teman-teman, tetap bersabar, dan saya kira itu yang ingin kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Sharing ringan-ringan, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menyemangati untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman, atas segala support teman-teman untuk channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi, jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat, ya, silahkan kita bagikan kepada banyak orang dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, subscribe, dan juga tuliskan komentar. Demikian,
sharing kita pada kesempatan kali ini. Saya undur diri, saya mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.